Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara hadirin, kami di sini dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari kelompok 3 mata kuliah keperawatan bencana akan melakukan pendidikan kesehatan atau Penkes, yaitu dengan mengenal bencana alam gempa bumi. Adapun kelompok kami yang akan menjadi presenter pada kegiatan Penkes kali ini yaitu ada Ervi, Nur Apriani Dewi, ada Lintang Suci Cahya Utami, ada Risna Rismayani, ada Rismaniati, Dipa Nur Fadilah, Muhammad Ikhlasul Amal, dan saya sebagai moderator Muhammad Yasir Rizky Mubarok. Baik, para audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan Penkes ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke presenter yang pertama. Saya persilahkan kepada Muhammad Ikhlasul Amal untuk menyampaikan definisi dan penyebab bencana alam gempa bumi. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator telah mengizinkan saya untuk memberi materi kali ini. Langsung saja pada definisi gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang waktu dan tempat kejadiannya belum bisa diprediksi. Walaupun gempa bumi rentan terjadi di daerah lingkaran api atau ring of fire. Namun di bagian mana dan kapan akan terjadi belum dapat ditentukan secara ilmiah. Untuk penyebab gempa bumi, yang pertama ada aktivitas gunung berapi yang meningkat, pelepasan energi karena konsentrasi tegangan tinggi pada kerak bumi. Ketiga, pergerakan terus-menerus dari magma dan cairan yang bersifat hidroterminal atau peka terhadap panas di bawah gunung berapi. Yang keempat, aktivitas magma pada gunung berapi dapat menimbulkan gempa. Dan yang terakhir, pergeseran lempeng tektonik sehingga bisa disebut gempa tektonik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsaul Amal yang sudah menyampaikan terkait dengan definisi dan penyebab gempa bumi itu seperti apa. Mudah-mudahan audiens semua bisa mengerti apa yang sudah disampaikan oleh presenter tadi kita. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan apa saja akibat gempa bumi itu bisa terjadi yang akan disampaikan oleh Saudari Lintang. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya di sini ada akibat gempa bumi. Yang pertama ada goncangan dan retakan tanah. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua ada longsor. Dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya, serta dapat menyebabkan sungai tersumbat. Yang ketiga ada tsunami, menimbulkan gelombang tinggi di pantai. Yang keempat ada banjir, yaitu dapat disebabkan karena sungai tersumbat, longsoran atau jebolnya dam, tanggul atau waduk. Yang kelima ada kebakaran, yaitu guncangan gempa dapat menyebabkan kerusakan listrik dan atau kebocoran gas dan tumpahan kompor minyak. Dan yang terakhir keenam ada gunung meletus. Gempa di atas 9 skala Richter dapat memicu gunung meletus, terutama bila pusat gempa terjadi dekat suatu gunung berapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lintang atas penyampaian materinya terkait dengan akibat gempa bumi yang ditimbulkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Risma terkait dengan jenis-jenis gempa bumi. Kepadanya disilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis gempa bumi. Nah, jenis-jenis gempa bumi jenis-jenis gempa bumi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. Terus untuk selanjutnya yaitu ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya yaitu gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. Yang terakhir yaitu ada gempa reruntuhan. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma yang sudah menyampaikan terkait dengan jenis-jenis gempa bumi. Tadi sudah disebutkan ada beberapa. Untuk selanjutnya yaitu presenter RV akan menyampaikan tentang penanggulangan gempa bumi. Silahkan disampaikan pada Saudari RV. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja, materi selanjutnya ada penanggulangan gempa bumi. Yang pertama sebelum bencana atau mitigasi. Yang kedua saat terjadi atau perlindungan dan evakuasi. Dan yang terakhir setelah terjadi penyelamatan serta pasca bencana. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara RP atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum bencana. Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Riasna. Kepadanya disilahkan. Baik, hal-hal yang harus dilakukan oleh kita sebelum atau pra bencana yaitu bisa kita mengupayakan untuk membangun rumah tahan gempa. Yang kedua, kita bisa pastikan perabotan Anda disimpan dalam kondisi yang aman. Yang ketiga, kita juga bisa mempelajari jalur evakuasi agar kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi ketika terjadi gempa bumi. Yang keempat adalah hindari wilayah rawan tanah amblas akibat gempa. Jadi kita harus memilah ketika akan membangun bangunan, harus memilih struktur tanah yang baik. Dan yang kelima adalah mengetahui letak-letak benda yang dikhawatirkan juga dapat membahayakan ketika bencana terjadi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengikuti prosedur pemerintah mengenai tata cara penanggulangan bencana. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Siva terkait dengan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Kepada Siva disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu saat terjadi gempa. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, saat di luar ruangan, lindungilah kepala terlebih dahulu. Yang ketiga, segera keluar dari bangunan. Terus mengikuti arah para penyelamat, pergi ke tempat lebih tinggi dan aman, tidak berada di dekat bangunan ataupun benda-benda tinggi, dan jauhi kawasan pantai. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva yang sudah menyampaikan apa saja yang bisa dilakukan saat terjadi gempa bumi.
Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Resma apa saja yang bisa atau yang harus dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Kepada Resna disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Yang pertama, pastikan bahwa kondisinya telah aman, dan yang kedua, ikuti instruksi pihak yang berwajib. Mungkin segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resna yang sudah menyampaikan materinya. Penyampaian dari Resna tadi sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan audiens semua bisa mengerti apa yang sudah kami sampaikan dan bisa sama-sama melaksanakan apa yang sudah kita ketahui. Dan sebagaimana gempa bumi itu adalah bencana bumi yang sulit diprediksi, jadi kita harus mempelajari apa-apa yang harus dipersiapkan sebelumnya ketika akan menghadapi bencana, dan juga belajar untuk sama-sama apa yang harus dilakukan setelah bencana gempa bumi terjadi. Dan kesiapsiagaan adalah kekuatan rahasia kita, membimbing kita melewati masa-masa sulit dengan keberanian. Mungkin sekian pendidikan kesehatan yang dapat kami sampaikan kepada audiens semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa sama-sama dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.